Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kali ini kita bertemu lagi membahas mengenai topik praktik dan pelaporan bisnis berkelanjutan. Kita akan menganalisis mengenai sustainability report berdasarkan standar apa? Standar GRI. Ini merupakan standar internasional mengenai bagaimana cara menyajikan sustainability report yang baik dan benar, apa saja topik-topik yang harus disajikan. Nah, sebelum perkenalkan, nama saya Putra. Di sini kita coba membandingkan, menganalisis, versuskan antara perusahaan Indonesia yaitu PT Multi Indo Citra, Mice, kode emitennya, dengan top companies dari Jepang, yaitu Shiseido. Oke, kita next. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Jadi PT Multi Indo Citra ini merupakan perusahaan yang menyediakan perlengkapan bayi, perawatan kesehatan, dan juga beberapa kosmetik yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Dan wilayah operasinya saat ini hanya di Indonesia. PT Buana. Ini ada produknya, mereknya Pigel. Kemudian yang akan menjadi benchmark kita yaitu ada Shiseido Company Limited yang bergerak di industri kosmetik yang sudah berdiri sangat tua sejak tahun 1872 yang berpusat di Tokyo, Jepang. Operasinya ini sudah hampir seluruh Indonesia, yaitu di Jepang, Cina, India, Rusia, Eropa, Amerika, UK, ASEAN, dan Uni Emirat. Oke, next, yuk langsung aja. Ini dari segi penyajian secara umum. Pertama mengenai topik Organization Reporting Practice. Nah, ini tuh maksudnya adalah mengenai informasi umum daripada perusahaan, misalnya tuh kayak terus tempat beroperasinya perusahaan, jenis perusahaannya itu seperti apa. Nah, ini eh, keduanya ini setelah dianalisis sudah menyajikan informasi-informasi tersebut secara cukup. Nah, kemudian yang kedua mengenai isu topik activities and ini adalah statistik umum mengenai karyawan di perusahaan. Nah, kalau dari Shiseido sendiri ya, jadi ada secara pemilahan yaitu berdasarkan gender laki dan perempuan itu sudah sangat baik, tetapi mereka tidak menyajikan pembagian statistik karyawan berdasarkan full time berapa, yang part time berapa. Kemudian kalau di PT Multi Indo Citra sendiri ini mereka kurang lengkap dalam menyajikan berdasarkan gender karena seperti kita tahu ini kan sangat penting ya isu ini mengenai kesetaraan gender dan sebagainya. Kemudian yang kedua mereka juga sama-sama tidak melakukan uh, data statistik berdasarkan full time dan part time. Yang ketiga, itu tata kelola perusahaan. Nah, ini keduanya itu sudah menyajikan nih siapa sih orang-orang di balik perusahaan ini gitu, kayak direkturnya siapa, komisarisnya siapa. Nah, ini keduanya sudah menyajikan. Tapi uh, ada beberapa kekurangan untuk di Shiseido sendiri, mereka ini kurang rinci dalam menyebutkan nama-nama tim daripada risk management, internal audit, dan sekretaris perusahaan. Nah, kalau di Multi Indo Citra sendiri, mereka ini hanya tidak menyajikan anggota dari internal audit. Dan ada satu kekurangan yang di mana ini menjadi kekurangan yang cukup familiar di perusahaan-perusahaan Indonesia yang uh, tidak tahu mengapa, yaitu mengenai adanya informasi renumerasi dan nominasi. Apa itu renumerasi dan nominasi? Ini itu mengenai informasi uh, penyajian daripada bonus, gaji, daripada direktur, komisaris, itu ketentuannya seperti apa. Setiap tahun naik berapa persen, kemudian target bonusnya itu jika income-nya berapa. Nah, ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak menyajikan secara transparan ketentuan-ketentuan. Berbeda dengan top company di dunia yang mereka ini menyajikan itu dengan sangat transparan.
Dan ini perlu menjadi tanda seru catatan di Multi Indo Citra dan secara umum seluruh perusahaan di Indonesia. Yang terakhir adalah mengenai strategi policy, stakeholder engagement, dan disclosure on market. Nah, strategi policy ini adalah peraturan-peraturan daripada perusahaan. Ini tentu saja keduanya sudah ada memilikinya. Kemudian stakeholder engagement, mereka sudah memetakan siapa aja sih stakeholder engagement yang perlu mereka jalin gitu ya, komunikasi kerjasama dan sebagainya. Jadi tidak hanya menyebutkan stakeholdernya siapa aja gitu, tapi juga menyebutkan bagaimana cara kita membangun engagement dengan mereka. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Multi Indo Citra. Mereka hanya menyebutkan stakeholdernya saja siapa-siapa, tetapi kurang rinci dalam metode engagementnya itu seperti apa. Oke, next. Nah, selanjutnya gaya penyajian. Kalau dari PT Multi Indo Citra sendiri, ini nanti dalam menganalisis, mereka ini kebanyakan datanya itu hanya tersedia di Sustainable Report dan Annual Report-nya perusahaan, yang dimana ini juga berada dalam satu file. Beda dengan Shiseido, yang mereka ini ada nama istilahnya Integrated Report. Jadi tidak seperti Annual Report pada umumnya, mereka ini menyajikan secara ringkas dan padat. Nah, kemudian informasi yang tadi ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari website perusahaan yang sudah sangat tepat menyajikan data-data statistik perusahaan. Bahkan ada halaman web mengenai GRI, yang dimana nanti akan ada setiap topik sudah ada link ini referensinya kemana. Tapi kalau di PT Multi Indo Citra sendiri, kelebihannya adalah mereka memang di annual report itu sudah ada kode-kode JRI, sehingga kita kalau search find gitu itu lebih mudah berdasarkan kode. Cukup seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai topik ekonomi. Yang pertama dari ekonomi performance, ini secara umum misalnya pendapatannya berapa, terus biayanya yang dikeluarkan itu berapa, dan sebagainya. Keduanya ini sudah menyajikan secara dua mengenai market presence. Ini keduanya sama-sama tidak menyajikan mengenai topik ini. Contohnya tuh apa? Contohnya misalkan proporsi senior manajemen yang di-hire dari local community. Salah satu topik dari market presence. Nah, yang ketiga adalah indirect economy. Nah, indirect economy ini kalau di PT Multiindo Citra sendiri, mereka ini tidak ada membahas mengenai topik tersebut. Nah, berbeda dengan Shiseido yang memberikan informasi walaupun tidak tersurat ya, yaitu tidak secara gamblang, karena mereka menyebutkan adanya yaitu with the earth and society, komersial. Oke. Kemudian mengenai procurement practice, ini keduanya sama-sama tidak menyajikan. Contohnya apa? Contohnya mengenai lokal supplier, representasi daripada procurement budget. Kemudian topik yang kelima adalah topik anti korupsi. Keduanya ini sudah menyajikan, maksudnya ada nggak sih korupsinya itu, ada kasus korupsi atau tidak, bila ada berapa. Nah, ini sudah disajikan. Nah, kalau keduanya ini kebetulan tidak ada kasus korupsi sepanjang tahun pelaporan. Tetapi mengenai subtopik yaitu training anti corruption di PT Multi Indo Citra ini tidak disebutkan apakah mereka sudah melakukan pelatihan itu, dan kalau memang sudah itu berapa persen yang ikut pelatihan itu. Berbeda dengan Shiseido yang sudah cukup tepat menyajikan mengenai kasus korupsinya dan juga training anti korupsi. Kemudian yang keenam adalah mengenai topik anti competitive behavior, yang dimana keduanya ini sudah melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023 tidak ada kasus hukum sama sekali. Yang terakhir adalah tax, yang dimana sayangnya ini kebetulan keduanya ini sama-sama hanya melaporkan jumlah pajaknya saja, namun tidak ada informasi detail mengenainya. Nah, dalam JRI sendiri ada beberapa indikator-indikator
ketika perusahaan itu dikatakan sudah menyajikan topik teks secara lengkap. Ini mungkin keduanya perlu diperhatikan. Oke, selanjutnya mengenai environment, yaitu lingkungan. Nah, ini adalah aspek yang cukup penting ya, krusial dan material, banyak disorot oleh para investor, yang dimana kalau dari PT Multi Indo Citra sendiri, ini sangat kurang dalam menyajikan topik ini. Padahal kan topik ini sangat penting gitu ya. Yang dimana di sini hanya disajikan ada 3 data, yaitu mengenai biaya listrik, air, telepon, kemudian ada atau tidaknya denda atau sanksi pelanggaran peraturan lingkungan, dan yang ketiga pengaduan lingkungan. Padahal banyak sekali topik-topik yang menurut JRA ini perlu dibahas, yaitu mengenai energi. Itu tidak hanya penggunaan listrik, tapi misalkan apakah mereka ini menggunakan renewable energy, dan berapa berapa konsumsi energi yang mereka mereka konsumsikan secara joule hitungannya. Kalau ini kan secara biaya ya satuannya. Ini mungkin PT Multiindo Citra perlu belajar lebih, menganalisis lebih bagaimana menyajikan mengenai topik energi, karena banyak sekali di situ dibahas. Sebenarnya sudah ada, mereka mengatakan bahwa berencana untuk membangun solar panel gitu. Itu sudah cukup ada, tapi mengenai data statistiknya yaitu masih kurang. Kemudian di bagian water and effluent, nah ini juga mengenai bagaimana mereka apakah limbahnya itu diolah lagi, terus airnya itu dari mana, apakah dari sumur, dari PDAM dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan oleh PT Multiindo Citra. Kemudian yang ketiga yaitu topik mengenai biodiversity. Jadi misalkan di pabrik itu apakah berada dalam zona fauna yang kritis seperti itu, sama sekali tidak dibahas. Kemudian begitu pun dengan emisi gas ini padahal sangat penting. Salah satunya misalkan berapa jumlah emisi gas CO2 yang dikeluarkan, kemudian limbah, kan? Bagaimana mereka memperlakukan limbah-limbah itu, kemudian supplier environmental assessment. Dikatakan bahwa Multiindo Citra ini kalau di atas nominal sekian itu melakukan tender, dan di atas nominal sekian itu dilakukan metode secara tertutup, tetapi mereka tidak menyebutkan mengenai adanya supplier environmental assessment. Maksudnya gimana? Jadi kita ini juga harus menilai supplier-supplier ini secara kepatuhan lingkungan mereka ini sudah baik atau belum sih gitu. Air, emisi gasnya sudah kurang dan lain sebagainya. Ini tidak dipaparkan oleh PT Multi Indo Citra. Kemudian di Shiseido sendiri, semua isunya dalam bidang lingkungan ini sudah disajikan datanya dengan cukup lengkap. Namun kalau secara umum mereka ini kurang rinci dalam membahas mengenai biodiversitas. Memang dikatakan bahwa mereka saat ini sedang dalam tahap melakukan analisis dan pemetaan yang kemungkinan akan muncul datanya di tahun 2024 atau 2020. Oke, next. Selanjutnya yang terakhir mengenai isu sosial. Yang pertama adalah employment. Nah, di sini nanti akan ada informasi rinci nih mengenai karyawan berdasarkan ini. Kalau di PT Multiindo Citra sendiri, sayangnya tidak ada data statistik ya. Jadi hanya ada data yang deskriptif gitu. Misalkan kayak perputaran karyawannya itu seperti apa. Mereka hanya berbicara bahwa perputaran karyawannya itu wajar antara yang keluar dengan yang masuk. Jadi tidak disajikan adanya angka rasio dan sebagainya. Kemudian jumlah karyawannya masuk, terus karyawan yang cuti sakit, cuti hamil, terjadi kecelakaan berapa dan lain sebagainya. Ini kalau di Shiseido sendiri, mereka ini sudah menyajikan, tapi agak sedikit kurang di bagian
jumlah karyawan yang mengambil cuti hamil, perlu diketahui oleh Shiseido juga. Kemudian yang kedua mengenai topik labor management relation. Ini keduanya sama-sama tidak menyajikan topik tersebut. Kemudian yang ketiga, occupational health and safety, itu mengenai keselamatan kerja, K3, keduanya sudah menyajikan. Dan yang keempat adalah training and education. Kalau di Multindo Citra sendiri sudah dipaparkan ya. Mereka ini sudah memberikan pelatihan apa saja, misalkan tema marketing, tema K3, tema hukum, tapi yang diminta oleh standar JAI itu adalah data statistik persentase, misalkan dari 1.000 karyawan ini berapa persen yang sudah mengikuti training topik ini itu harusnya diungkapkan seperti ini. Ini perlu menjadi catatan, yaitu data. Kemudian dari Shiseido sendiri ini sudah cukup lengkap, cuman mereka tidak memilah berdasarkan kategori gender laki perempuan, di mana ini menurut standar GRI ini menjadi faktor yang cukup penting. Kemudian selanjutnya adalah mengenai topik diversity and equal opportunity. Nah, ini keduanya juga sudah sama-sama baik kebetulan dalam menyajikan. Jadi misalkan jumlah manajer perempuan itu rasionya berapa persen, nah contohnya seperti itu. Dan misalkan berdasarkan umur sekian sampai sekian, karyawan sekian sampai sekian itu jumlahnya berapa, karyawan umur produktif berapa, umur 50 tahun ke atas berapa. Nah, ini mereka sudah sama-sama menyajikan dengan sangat. Kemudian mengenai non-diskriminasi, mereka sudah mengungkapkan mengenai topik itu. Jadi kebetulan kalau di Multindo Citra sendiri, di situ dikatakan bahwa ada statement tidak ada isu mengenai diskriminasi. Nah, seperti itu. Begitupun dengan Shiseido. Kemudian selanjutnya mengenai freedom of association and collective bargaining. Nah, ini keduanya perlu memperhatikan lagi ya, apa saja indikator atau data-data yang perlu diungkapkan mengenai topik ini berdasarkan standar GRI, karena keduanya belum menyajikan. Kemudian child labor, yaitu mengenai pekerja anak di bawah umur gitu ya. Nah, ini Indo Citra ini tidak menjelaskan gitu mengenai apakah ada atau tidak. Bila tidak ada ya diungkapkan tidak ada, seperti itu kan, biar investor ini lebih yakin. Kemudian begitu pun dengan topik seterusnya, yaitu pekerja paksa, terus local communities, supplier assessment itu tadi kan berdasarkan environment, ini berdasarkan kepatuhan sosial daripada supplier. Kemudian public policy ini adalah ketentuan peraturan-peraturan terhadap publik, masyarakat. Kemudian customer health and safety, apakah ada kasus mengenai konsumen yang racunan, sakit, dan lain sebagainya. Kemudian di marketing and labeling, apakah ada label yang tidak sesuai, misalkan kayak daftar gizinya, komposisinya ada yang tidak sesuai. Kemudian customer privacy-nya, apakah pernah ada ke kasus bahwa privasi customer itu hilang dan lain sebagainya. Ini tidak ada yang membahas mengenai topik-topik tersebut. Jadi kita tidak tahu apakah ada atau tidak gitu. Beda dengan di Shiseido ini, checklist ini maksudnya mereka ini menyajikan bahwa ini loh mengenai topik ini ada atau tidak ada, bukan berarti ada gitu ya. Saya kayak pekerjaan paksa ini checklist bukan berarti ada, enggak. Maksudnya mereka sudah menegaskan bahwa menginformasikan mengenai pekerja paksa ini dalam Shiseido itu tidak ada. Jadi kalau kita simpulkan ya, dari keduanya ini, bahwasannya kalau di PT Multi Indo Citra sendiri sih banyak informasi yang tidak disajikan, dan kalau kita bila berdasarkan standar GRI itu masih banyak yang kosong dan belum dipaparkan. Jadi perlu menjadi perhatian, dan Shiseido sendiri nanti bisa menjadi salah satu referensi atau benchmark perbandingan daripada PT
Mice, Multi Indo Citra dalam menyusun sustainability report-nya menjadi lebih baik. Sehingga apa? Investor itu lebih tertarik dan yakin. Walaupun memang ada beberapa kekurangan kecil dalam penyajian di top company Shiseido sendiri. Ya, begitu hasil analisis dari kami, yaitu mengenai sustainability report daripada PT Mice, Multi Indo Citra, dan Shiseido. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberlanjutan.